Ya, jadi kalau pelindungan terhadap korban, kami juga sangat setuju, Mas, adanya pelindungan terhadap korban. Bahkan kalau kami dari PKS ini sejak 2016 sudah memiliki banyak konsultan yang ikut serta di dalam melakukan pendampingan terhadap korban-korban. Dan kami melakukan pendampingannya tidak hanya terhadap korban kekerasan, tapi juga semua korban kejahatan seksual. Nah, justru ini akan lebih komprehensif pelindungan terhadap korban ketika semua payung hukum ini disahkan bersamaan, gitu ya. Artinya tidak kemudian tidak disahkan kemudian terjadi kekosongan hukum untuk semuanya, justru semuanya akan ada pelindungan karena korban itu tidak hanya muncul dari tindak kekerasan seksual, banyak korban muncul juga akibat penyimpangan seksual ya. Kita mendapatkan data cukup banyak ya bahwa penyebab HIV itu adalah dari penyimpangan seksual. Ini kan korban-korban juga. Kemudian juga adanya kehamilan tidak dikehendaki ya. Kemudian remaja-remaja dari data Komnas Perlindungan Anak juga sudah mulai ada data bahwa sekian persen remaja itu pernah melakukan hubungan seks bebas dan banyak yang hamil gitu ya. Nah ini kan juga korban, artinya pelindungan ini mesti dilakukan secara komprehensif. Itu yang kita harapkan seperti itu, bukan kita sangat peduli dan sangat care, bahkan kami sudah melakukan banyak kegiatan untuk mengadvokasi korban-korban semua kejahatan, tidak hanya kekerasan. Beberapa yang kita advokasi itu juga termasuk penyimpangan seksual dan alhamdulillah mereka bisa sehat dan bisa sembuh kembali. Tapi saya ingin memastikan saja bahwa memang PKS juga menyadari bahwa pada saat mengajukan apa yang dikatakan tadi mungkin persyaratan begitu harus bersamaan disahkannya, PKS menyadari bahwa ini akan menunda disahkannya perlindungan korban perlindungan bagi korban di dalam undang-undang PTKS yang tidak kunjung disahkan ini kan? Ya, kita meminta untuk belum dilanjutkan pada tahap berikutnya ya di dalam pandangan fraksi kami untuk supaya ada pembahasan. Sebenarnya kan bukan cuma PKS ya, setahu saya ada fraksi lain juga yang meminta untuk dibahas lebih lanjut lagi. Artinya kita menginginkan adanya pembahasan yang lebih komprehensif, perlindungan yang lebih komprehensif juga terhadap semua korban, tidak hanya korban kekerasan seksual. Karena korban kejahatan seksual yang lainnya pun banyak dan harus dilindungi juga dan harus diproteksi juga. Tapi kan tadi kan sudah dikatakan oleh Bu Andi juga bahwa itu di ranah yang berbeda sebenarnya. Itu kita kembali lagi pasti ke pertanyaan mengapa tidak salah satu duluan begitu, dan tampaknya kalau tadi Bu Mufidah mengatakan bahwa itu tercantum dalam KUHP. Kenapa tidak salah satu duluan? Kalau memang kan yang RKUHP ini kan sudah selesai ya, itu kan carry over periode lalu dan sebenarnya sudah pernah sempat dibahas juga. Artinya tinggal satu langkah lagi lah, bukan pembahasan yang panjang lagi karena tidak harus dibahas ulang ya, karena ini kan carry over. Jadi kalau memang bisa disahkan berdua, kenapa harus disahkan satu? Itu pertanyaannya justru balik sana. Jadi tapi itu semua di dalam undang-undang KUHP yang akan disahkan itu tidak ada yang perlu berubah begitu ya? Tidak ada yang perlu berubah. Sudah lengkap, sangat lengkap sekali, sudah sangat lengkap sekali. Dan bahkan ini bisa memperkuat RUU TPKS karena itu menjadi induknya kan nantinya kan. Jadi mungkin sederhananya untuk kami masyarakat begitu Bu, asal undang-undang KUHP ini sudah disahkan maka RKUHP ini sudah disahkan maka seluruh isi dalam undang-undang TPKS ini juga akan disetujui begitu ya Bu? Ya. Baik saya.